Tuhan, pada pagi hari ini biasanya minggu pertama Bapak Gembala, tapi Bapak Gembala ada pelayanan di Lumajang. Jadi saya bertugas menggantikan. Nah, baik, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema tidak tahu. Pada waktu saya tulis tema ini, ada beberapa orang yang bingung, kok judulnya enggak tahu gitu ya. Enggak tahu judul atau gimana. Bukan ya. Bukan enggak tahu judul ya. Tetapi tidak tahu ini maksudnya adalah kita tidak tahu mau berbuat apa. Atau bisa dibilang hilang arah, atau bisa dibilang bingung. Kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita mau ngapain enggak tahu. Kita enggak kenali kemana arah dan tujuan hidup kita. Ada beberapa penyebab kenapa orang bisa tidak tahu. Yang pertama karena tekanan sosial, banyak masalah. Orang jadi bingung harus berbuat apa. Lalu yang kedua karena terhilang. Terhilang ini maksudnya tidak ada yang dukung, tidak ada support system, tidak ada orang yang membantu. Lalu karena lingkungan, berubah lingkungan, akhirnya orang bingung mau ngapain gitu ya. Dan yang paling banyak adalah karena krisis pengetahuan, tidak tahu apa-apa, krisis ekonomi juga bikin kita bingung, tidak tahu mau ngapain. Krisis kesehatan karena terbatas secara fisik, krisis kepercayaan diri, mau melakukan sesuatu, tidak percaya diri. Krisis motivasi, tidak punya motivasi mau ngapain hidup ini, ya udah hidup aja gitu ya. Krisis mental juga sama. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya bingung secara rohani atau hilang arah, atau yang lalu saya sampaikan tentang rip current, stuck di situ aja. Gak ada perubahan, ke gereja, pelayanan, tapi tidak ada perubahan, stuck di situ saja. Gak tahu mau berbuat apa, begitu ya. Dan saya rasa kita semua pernah mengalami ini. Bahkan di dunia sampai ada salah satu band ini Bapak Ibu. Saya enggak tahu lagunya kayak gimana, saya enggak dengerin juga gitu ya. Waktu saya cari, loh ada band K-pop gitu ya, yang cukup terkenal, don't know what to do gitu ya. Enggak tahu kita mau ngapain begitu ya. Liriknya cukup mungkin mewakili banyak orang begitu. Saya cari liriknya, dia merasa bisakah waktu itu berhenti sejenak begitu ya. Lalu dia merasa hidup ini salah begitu ya, sehingga banyak orang menertawakan dan dia mengasihani dirinya sendiri begitu. Lalu dia merasa sedih begitu ya, kenapa begini, intinya merasa bahwa takdirnya apakah seperti itu gitu ya. Ya whatever lah gitu ya, mau lagu ini kayak gimana, tapi banyak mewakili banyak orang. Karena lagu ini cukup mungkin begitu ya, pecinta K-pop cukup tahu ya. Atau mungkin ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 5 dan 6 sengaja tidak mau tahu. Ini konteksnya tentang akhir zaman. Ayat ini bicara soal akhir zaman. Orang-orang sengaja tidak mau tahu tentang apapun. Bodoh amat lah, mau kayak gimana aja, bodoh amat begitu ya. Beberapa waktu lalu ada film tentang Zero Hour kalau saya lupa namanya. Suatu bencana terjadi di Amerika, ini hanya film Bapak Ibu. Semua gadget, semua teknologi diretas Bapak Ibu. Lalu ada seorang anggota DPR begitu ya, DPR-nya sana bilang, kita mau cari siapa yang salah juga percuma gitu ya. Buat apa gitu. Sudah kita hidup aja kayak biasa, enggak mau tahu.
wis jalani saja begitu ya. Dan ini juga terjadi di dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus bertemu dengan yang namanya Nikodemus. Dia bilang, kau ini pengajar Israel dan kau tidak ngerti hal-hal seperti itu. Nikodemus ini seorang Farisi yang harusnya banyak paham tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi orang Farisi yang ahli dalam yang namanya Taurat tidak ngerti artinya kelahiran baru. Lalu Tuhan Yesus menegur keras, dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa kami, tapi kamu tidak mau menerima. Ya. Jadi Nikodemus ini sedang dalam kondisi yang namanya denial, dia nolak. Dia nolak kata-kata orang, dia nolak suatu kebenaran. Akhirnya jadi apa? Jadi orang bebal. Dan ini sama seperti lingkaran setan. Kalau kita tidak tahu apa yang kita buat, kita akan terjebak di zona yang namanya zona nyaman. Hidup begitu aja gitu ya. Tidak tahu mau ngapain, yang penting nyaman, selesai. Akhirnya kalau orang sudah terbiasa di sini, wah ini jadi orang bebal. Kayak Nikodemus itu, tidak mau tahu. Gitu ya, dikasih tahu, tidak mau tahu. Dan ini lingkaran setan yang akan berputar-putar terus, tidak tahu mau ngapain, hidupnya di situ-situ, stuck di situ. Apalagi secara rohani, wah ini cukup berbahaya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama adalah kita harus ngambil yang namanya keputusan. Jangan menerima keadaan, begitu ya. Kadang-kadang kita dengar firman Tuhan, kamu harus terima keadaan, kamunya yang berubah, begitu ya. Tapi ada suatu waktu bahwa kita tidak boleh terima keadaan. Kok kita stuck di situ aja? Jangan terima keadaan itu. Banyak contoh di dalam firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan melalui contoh-contoh yang ada di firman Tuhan. Jangan menerima keadaan. Keputusan ini adalah langkah awal untuk mengarahkan kita kepada tujuan yang lebih baik daripada kita stuck di situ saja, tidak tahu mau ngapain. Harus ambil keputusan dulu bahwa kita mau berubah, bahwa kita mau hidup lebih baik. Karena ada hidup yang lebih baik daripada yang mungkin kita sedang jalani sekarang. Pasti ada, begitu ya. Pasti ada. Sehingga ketika kita ngambil keputusan ini, kita sangat hemat waktu dan sumber daya. Tidak akan lari ke kanan, ke kiri, buang-buang waktu. Harus ambil keputusan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, keputusan Tuhan iya. Tapi bangsa Israel dalam dirinya belum memutuskan untuk benar-benar mau meninggalkan Mesir. Karena mereka masih kepingin balik. Belum ada keputusan. Jangan-jangan kita juga sama. Sudah berusaha. Gitu ya. Kok stuck di situ aja ya. Rasanya enggak berubah-berubah. Wes balik aja kayak dulu. Ada kalanya kita enggak perlu terima keadaan. Tapi ingat, ini tidak semua. Jangan memaksakan keadaan sesuai keinginan kita. Tapi mintalah keadaan sesuai dengan keinginannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kisah di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34, kita tidak usah baca semuanya. Ini adalah cerita tentang orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ada yang pernah sakit selama 12 tahun? Belum ada? Jangan sampai ada, begitu ya. Kita tolak dalam nama Yesus ya, jangan sampai ada. Jadi ini sebuah kisah yang langka. Orang sakit pendarahan 12 tahun bisa bertahan. Kalau sekarang sakit 3 hari sudah bingung, Bapak. Jangan-jangan aku demam berdarah, jangan-jangan ini pikirannya kemana-mana. Tidak bisa sabar, Bapak.
ya memang harus segera disembuhkan begitu ya. Jangan berarti terus kita sakit tunggu nanti 12 tahun lagi Tuhan Yesus sembuhkan. Ini keliru juga gitu ya. Ya kalau bisa cepat sembuh ya bagus begitu ya. Tapi peristiwa ini peristiwa yang cukup langka. Nah, di dalam ayat 26 ditulis bahwa dia sudah berulang kali berobat oleh berbagai tabib. Sudah ke dokter ini tidak sembuh, dokter ini tidak sembuh, dokter ini tidak sembuh. Lalu dicatat dihabiskan semua yang ada padanya. Uangnya sudah tidak ada. Lalu dikatakan sama sekali tidak ada faedahnya. Udah berobat kemana-mana, malah keadaannya semakin buruk. Ada yang pernah mengalami Bapak? Diet tidak turun-turun, kok stuck di situ aja ya. Sudah olahraga, ngoyo begitu ya. Makan sudah tidak makan, tidak turun-turun juga. Udah usaha cukup lama tapi tidak ada hasilnya, rugi terus, malah makin memburuk. Punya pacar, putus, punya lagi, putus lagi. Mungkin Tuhan pengen engkau punya pacaran beda agama gitu ya, mungkin aja. Kalau sama yang seagama mungkin tidak jalan begitu ya. Punya pacar seagama, orang tuanya tidak setuju gitu ya. Punya pacar seagama, orang tuanya setuju, tidak cocok, putus. Orang tuanya setuju, cocok, beda agama. Udahlah, sendiri aja. Lama-lama berpikir, wis yang penting jenis kelaminnya beda, enggak apa-apa. Wah, bahaya kalau gitu. Yang penting beda aja gitu ya. Wah, ini apa yang harus kita lakukan ya? Seperti perempuan ini, dia sudah usaha. Dia sudah banyak kali berusaha selama 12 tahun. Wah, mungkin ribuan tabib dia temui. Mungkin cari pengobatan alternatif lah, enggak tahu. Tapi berbagai macam tabib dia sudah coba. Sudah minum macam-macam obat, enggak sembuh juga. Apakah dia menyerah? Jawabannya enggak. Ayat 27 dibilang dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saya yakin kita semua sudah banyak tahu, banyak dengar tentang Kristus, tentang firman Tuhan. Bahwa keadaan kita pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending gitu ya. Kok sedih Tuhan begitu ya. Gak punya pacar, usaha sudah kayak gini. Lalu berat badan gak turun-turun, itu belum endingnya gitu ya. Sabar. Apa yang harus kita lakukan? Seperti perempuan ini dia bilang, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bangkit imannya. Ini bukan asal-asalan Bapak. Ini ada dasar ayatnya. Di dalam kitab Yesaya itu ada dasar ayatnya. Menyembuhkan dengan sayap begitu ya. Nah, jamah yang dijamah oleh perempuan ini bukan jubahnya, tetapi jubah rabi itu ada seperti kayak rumbai, apa namanya ya, kayak buntut begitu ya. Nah, itu disebutnya sayap. Jadi ada dasar ayatnya, perempuan ini bilang kayak gitu. Dia imani satu ayat itu. Dia dengar tentang Yesus, dia bilang asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Belum pernah ada kisah seperti ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, cuma pegang jubahnya orang itu sembuh, belum ada. Waktu itu Tuhan Yesus harus terima banyak orang sakit, dia sembuhkan satu-satu baru sembuh. Tapi perempuan ini ingat satu ayat, bahwa ada ayat yang bicara seperti itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bangkit imannya karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan catat seketika itu juga berhentilah pendarahannya.
Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia tidak nyerah. Dia tidak pernah menurunkan yang namanya semangatnya untuk melakukan sesuatu, untuk berubah. Dia tidak pernah stuck di zona nyaman itu. Mungkin orang ini sudah dinasehati banyak orang gitu ya. Saya yakin mungkin tidak ditulis, tapi saya yakin orang perempuan ini sudah ditegur pasti oleh banyak rabi. Pasti karena kamu berdosa, dan itu kebiasaan. Orang pada zaman Yesus sakit dianggap berdosa, pasti ada dosanya. Tapi perempuan ini, saya yakin dia orang yang cukup tangguh. Dia tidak mau terima keadaannya. Dia punya firman Tuhan dan dia beriman. Keadaan di sana ada yang lebih baik daripada keadaanku sekarang. 12 tahun aku sakit, mungkin tahun ke-13 aku sembuh. Siapa yang tahu? Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Don't lower your hope. Jangan hilangkan harapan kita, apalagi kehilangan iman. Kok stuck di sini-sini aja ya, ndak berubah-berubah ya. Jalannya begini-begini aja, ndak berubah-berubah. Jangan turunkan harapan kita. Tadi kita nyanyi, hanya di dalam namanya ada pengharapan, begitu ya. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup kita. Lalu diakhiri pasti tersedia kemenangan. Amin. Yang amin berarti sedang dalam pergumulan. Yesaya bilang di dalam dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saya selidiki ayat ini seperti apa sih dia kasih kekuatan begitu ya. Kekuatan di sini artinya bukan terus tiba-tiba kita punya otot lebih begitu ya. Tapi ini adalah cahaya atau terang. Secara metafora itu berarti kehadiran ilahi. Tidak seperti matahari, tidak seperti cahaya bulan. Kita tahu ada matahari jauh di sana panas. Tapi kita tidak pernah bisa pegang matahari, tidak pernah bisa pegang bulan. Tapi di sini ayat ini bilang Allah itu hadir dan menanti, dan orang yang menanti-nantikan dia akan mendapat kekuatan. Lalu di ayat 30 dibilang orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ada yang masih muda dan lesu di sini. Nah, ayat 31 bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, enak kayaknya begitu ya. Lari, tidak lesu, jalan, tidak lelah. Enak rasanya begitu ya. Itulah Tuhan kita Bapak. Makanya ambil keputusan sekarang. Jangan terima keadaan kita. Bahwa ada suatu keadaan yang Tuhan sediakan yang jauh lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Lalu yang kedua, tempatkan Tuhan di antara dirimu dengan apapun yang ada di dalam hidupmu. Entah itu tantangan, entah itu masalah, ekspektasi, rencana, bahkan mimpi di siang bolong. Maksudnya apa? Dalam firman Tuhan kisah seperti ini cukup banyak. Bagaimana ketika Musa, dia bermimpi membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau Musa tidak menempatkan Tuhan di antara dia dan mimpinya, dia akan pakai kekuatan dirinya sendiri untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia tidak akan puasa 40 hari 40 malam. Dia akan bilang, ayo keluar, kabur kita. Jangan sampai ketahuan Firaun. Mungkin Firaun dikasih obat tidur, semua penjaga istana dikasih obat tidur, dia keluar. Bisa aja. Tapi dia tempatkan Tuhan. Dia tunggu Tuhan bilang apa.
Bahkan dia bilang, Tuhan aku tidak mampu, masih muda. Mulutku tidak bisa berkata-kata, begitu ya. Dia nunggu Tuhan. Dia tidak asal keluar sendiri, tidak asal bertindak sendiri. Salomo mimpi jadi raja. Tapi dia tunggu. Dia minta yang namanya hikmat dulu. Baru dia mau jadi raja. Dia tempatkan Tuhan dulu, baru masalahnya. Yeremia mimpi jadi nabi. Tapi Yeremia bilang apa? Aku masih muda Tuhan, tidak bisa. Jadi ketiga orang ini merasa mereka tidak mampu melakukan pelayanannya. Tetapi ternyata Tuhan jawab. Karena mereka menempatkan Tuhan di antara dirinya dan apapun yang ada di hadapannya. Dia tunggu Tuhan bilang apa, baru dia bertindak. Yusuf sama. Mimpi bahwa karungnya disembah oleh saudara-saudaranya. Apakah dia bertindak? Enggak. Dia enggak bertindak apa-apa. Dia cuma cerita. Aku mimpi ini loh. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuang. Tapi kita tahu semua bahwa mimpinya jadi kenyataan. Nah, apa maksudnya? Secara aplikatif kita harus memahami, mengingat, dan memegang teguh firman-Nya. Karena kalau tidak paham sama sekali, tidak ada faedahnya baca firman. Kenyang, makan firman Tuhan 1 hari 3 pasal, 5 pasal, kenyang. Tapi habis itu keluar dari belakang tidak ada faedahnya. Tidak bikin tambah pinter, tidak bikin tambah gemuk. Apa faedahnya begitu ya? Tidak ingat buat apa juga begitu ya? Tidak ingat ada firman Tuhan. Lihat perempuan tadi. Dia ingat ayat itu. Yusuf juga sama. Dia ingat Tuhan pernah berjanji. Lalu yang namanya Abraham. Dia ingat Tuhan sudah berfirman. Tapi ketika umurnya sudah tua, apakah dia menyerah? Enggak, dia tetap ingat dan dia pegang teguh yang namanya firman-Nya. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada masalah, dan ketika ada kenyataan, kita ingat bahwa dia sudah berfirman. Jadi kita bukan berdoa ketika ada masalah. Baru ada masalah, baru doa. Nah, ini menempatkan masalah di antara kita dan Tuhan. Jadi kalau mau ketemu Tuhan harus ada masalah dulu. Kebalik. Harusnya tempatkan Tuhan di antara masalah kita dong. Bapak Ibu ngerti perbedaannya ya? Kalau kita doa dulu ketika ada masalah, berarti Tuhan itu ada jarak. Jaraknya apa? Harus ada masalah dulu. Masalahnya aku punya masalah terus gitu ya. Kalau saya jadi Tuhan kapok gitu ya. Syukurin gitu ya. Untung saya tidak jadi Tuhan Bapak. Tapi harus tempatkan Tuhan di antara apapun yang ada di hidup kita, termasuk masalah kita. Jadi cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Masalah itu gampang. Pasti ada jalan keluarnya. Asal kita cari Tuhan dulu. Carilah dulu kerajaan Allah. Begitu ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, yang ditambahkan berat badan Tuhan. Wah, tambah masalah, tambah stres, naik berat badannya, bingung gitu ya. Nah, itu kita tempatkan Tuhan di antara berat badan kita gitu ya. Terus kita protes kalau ada masalah. Kenapa? Kenapa sekarang begitu ya? Kenapa harus aku begitu ya? Ini akibatnya kalau kita menempatkan Tuhan setelah masalah kita. Akhirnya orang bertanya-tanya, kenapa? Kenapa sekarang?
Kenapa aku? Why not? Kenapa enggak? Gitu ya. Memangnya kenapa kalau kamu? Begitu ya. Memangnya kenapa? Begitu ya. Saya juga protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih masalah ini? Protes Bapak. Tuhan cuma jawab, why not? Kenapa enggak? Memangnya mau siapa lagi begitu ya? Orang lain juga protes kok gitu. Ya udah gitu loh. Kita semua punya masalah gitu ya. Kita merasa kita sudah benar. Oh sudah benar ini, tapi kok ada masalah. Baca Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Jadi bukan karena kita berdosa terus kita punya masalah. Sama kayak perempuan tadi. 12 tahun pendarahan, saya yakin dia sudah masuk kolam pembasuhan berkali-kali. Minta ampun sama Tuhan berkali-kali, saya yakin itu. Walaupun tidak ditulis, karena itu kebiasaan orang Yahudi. Pasti disuruh bertobat, ini karena dosamu. Lihat kisahnya Ayub. Waktu Ayub dapat bencana, apa yang sahabat-sahabatnya bilang, kamu pasti berdosa. Nah, itu kebiasaan orang Yahudi. Tapi ayat firman Tuhan ini bilang, kemalangan orang benar banyak. Jadi kalau kita punya banyak masalah, artinya kita orang malang gitu ya, apes, orang benar Bapak Ibu. Bukan orang malang gitu ya. Orang benar. Jadi kalau menghadapi banyak masalah, amin atau aduh Bapak Ibu. Aduh. Repot begitu ya. Aduh pusing. Tidak apa-apa sih, aduh repot, aduh pusing. Yang penting diakhiri amin. Karena ayat ini bilang kemalangan orang benar banyak begitu ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Karena Tuhan itu pasti melepaskan. Nah berikutnya ada kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu tahu ya pasti ceritanya bagaimana kisah ini terjadi. Bukan tentang mujizatnya. Mujizat itu hal yang biasa bagi Tuhan. Dia mau bikin 5 roti, 2 ikan, kasih sambal, kasih timun, jadilah nasi tempong. Bapak Ibu. Bisa aja. Gampang buat dia. Tapi bukan soal itu. Kalau Bapak Ibu mau selidiki, kisah ini tentang Tuhan Yesus memberi makan itu ada 2 kali dicatat. 5 roti dan 2 ikan ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Di Matius 14. Di Matius 15 ada kisah lagi Tuhan Yesus kasih makan 4.000 orang. Tapi ada yang berbeda di antara 2 kisah ini. Mujizatnya sama. Tidak ada sesuatu yang spesial dari mujizatnya. Tetapi cerita ini adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus mengubah murid-muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Lewat 5 roti dan 2 ikan. Kita setiap minggu kedua dan keempat makan-makan di luar. Saya mau kasih challenge ke Bapak Ibu Saudara. Gimana kalau makan-makannya jangan kita kasih makan orang di luar. Sanggup enggak? Nah, berani enggak? Ini kisah cukup menarik. Untuk mengubah murid dari penjala ikan jadi penjala manusia. Sekarang saya tantang Bapak Ibu Saudara, berani apa enggak? Nah, sebelum jawab challenge-nya, kita lihat dulu. Nah, di dalam Matius 14 ayat 14 di situ dikatakan orang banyak yang besar jumlahnya, banyak banget. Nah, tadi saya challenge kan kepikiran, wah nanti kalau yang datang banyak gimana? Cukup enggak ini rotinya? Begini, cukup enggak kuenya? Jangan-jangan nanti aku enggak uman. Waduh.
Jangan-jangan nanti aku ndak uman begitu ya. Terus muridnya bilang apa? Murid-muridnya bilang suruh orang banyak itu pergi supaya mereka bisa beli sendiri gitu ya. Masih ada warung buka, masih ada toko buka begitu ya. Kita berpikir, ngapain kita ngasih makan orang? Beli aja, di depan ada warung, di sana ada warung. Ngapain kita kasih makan orang? Ini pikiran murid-murid masih penjala ikan. Masih penjala ikan. Bahkan Yohanes catat kisah yang sama, dia bilang Filipus bingung. Di mana kita bisa beli roti supaya mereka makan? Di mana ya? Mana ada roti yang murah gitu supaya bisa mereka makan? Lalu ayat 7 bilang, Filipus bilang, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. 200 dinar itu banyak. Cukup banyak ini. Bahkan ini kalau dipotong kecil-kecil aja belum tentu kenyang. Jangan-jangan mereka malah marah. Nah, adakah kita di sini yang ketika saya kasih challenge tadi berpikiran sama dengan Filipus? Uangnya cukup enggak ya? Yang koordinator komselnya bingung. Waduh, gitu ya. Sekali kasih tea break habis berapa? Kalau nanti kasih makan orang di luar berapa? Nah, tapi ada yang aneh Bapak Ibu. Dalam ayat 16 Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih makan. Tuhan Yesus tidak bilang, ayo cari roti, cari ikan. Tuhan Yesus tidak bilang gitu. Sini tak buat mujizat. Tuhan Yesus tidak bilang. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih makan. Bukan aku, kamu. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menempatkan masalah. Ini Tuhan Yesus lagi ngajar. Ini ada masalah, orang lapar. Kamu harus tempatkan dirimu dengan Tuhan. Di antaramu baru masalahnya. Kamu, makanya Tuhan Yesus bilang kamu, bukan aku, tapi kamu gitu. Yesus gak bilang aku yang kasih mujizat, nanti aku yang bikin mereka kenyang gitu ya. Tak buat mujizat tiba-tiba ada warung semua di pinggir, enggak ada. Tapi Tuhan bilang kamu. Nah, cerita yang sama di hari yang berbeda, tapi respon yang berbeda di dalam Matius 15. Sama kisahnya, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Sudah 3 hari mereka ikut, tapi mereka, aku tidak punya makanan. Aku tidak mau suruh mereka pulang, nanti mereka pingsan. Ini saya kalau jadi murid, kalau kita coba posisikan diri kita sebagai murid waktu itu, mau ngapain lagi nih Tuhan ini? Jangan-jangan 5 roti jadi 5 cheesecake begitu ya. Ikan, jangan-jangan jadi ikan goreng, ikan bakar, pakai bumbu tauco. Wah enak ini gitu ya. Kalau saya jadi murid gitu mungkin pikirannya Bapak. Bisa aja Tuhan buat gitu. Murid-murid sudah tahu, oh sudah pernah ngalami apa yang dicatat firman Tuhan. Murid-muridnya masih tanya, gimana kisah bisa dapat roti? Nah sudah tahu dia, sudah tahu ada roti nih. Wah, dulu Tuhan Yesus bikin 5 roti dan 2 ikan jadi banyak. Mana dapat roti ya? Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Berapa roti yang ada sama kamu? 7. Langsung lihat, di dalam kisah ini tidak ada lagi Filipus yang bingung. Tidak ada lagi murid-murid bingung. Tuhan suruh pulang aja. Tidak ada yang ngomong gitu. Lihat perubahannya murid-murid. Dari penjala ikan sudah mulai berubah. Ini siap murid-murid untuk jadi penjala manusia. Kenapa? Karena mereka yang kasih makan Bapak Ibu lihat ayatnya.
di Matius 14. Seandainya, nih, enggak usah dilihat, saya contohkan aja. Ada orang bawa 5 roti dan 2 ikan ke saya. Anggaplah saya Tuhan Yesus. Saya mau buat mujizat. Yang jadi pertanyaan saya adalah, di mana mujizat itu terjadi? Di tangannya Tuhan Yesus? Masuk akal enggak? Kalau itu terjadi di tangannya Tuhan Yesus, sisa 12 bakul, bayangin Tuhan Yesus tenggelam sama roti, Bapak. Loh, 12 bakul coba, ayo. Betul? Masuk akal enggak cerita saya? 12 bakul, ayo. Kalau itu terjadi di tangannya Tuhan Yesus, tolong aku tenggelam gitu. Itu tidak terjadi di tangannya Tuhan. Itu terjadi di tangannya murid-murid. Waktu dipecahkan, waktu dibagi, loh ada lagi ya. Tidak mungkin itu terjadi di tangannya Tuhan. Itu pasti terjadi ketika murid-murid membagikannya. Jadi kamu harus kasih makan. Bapak Ibu, gimana dengan challenge saya tadi? Berani? Supaya kita fokus. Bukan cuma kasih makan. Mungkin awal-awal kita cuma kasih makan. Lama-lama kita ajak doa, lama-lama kita paksa mereka duduk sini ya, gitu ya. Siapa tahu bertobat begitu ya. Fokusnya adalah penginjilan, Bapak Ibu. Bukan cuma kita kasih makan. Makanya poin yang ketiga adalah kita lihat dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani. Kita harus lihat dengan mata rohani. Seperti kisah perpisahan antara Lot dan Abraham. Lihat Bapak Ibu. Lot dan Abraham. Waktu mereka hamba-hambanya, anak buahnya bertengkar. Apa yang terjadi? Lot lihat itu banyak airnya, subur kayak taman Tuhan. Abraham lihat, wah, gersang. Bukan taman Tuhan ini, neraka ini. Tapi apa yang terjadi? Berkat itu bukan kepada tempatnya, tapi kepada orangnya. Bukan sama tanahnya, tapi sama orangnya. Saya yakin kita semua orang pilihan Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Dan firman Tuhan bicara banyak. Kejadian 13 ayat 14 bilang, setelah Lot berpisah daripada Abraham, Tuhan berfirman. Apa firman-Nya? Pandanglah sekelilingmu, lihatlah di mana engkau berdiri, tepi barat, utara, selatan. Firman-Nya ini adalah firman yang diulang sebelumnya. Makanya Abraham tidak pusing dan tidak bingung. Tuhan, kok gersang katanya engkau akan menjadikan aku punya banyak keturunan. Lah kok gersang, gimana aku mau punya anak? Dia tidak mikir gitu, tapi dia ingat bahwa Tuhan sudah janji sama dia. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah pernah dikasih janji apa sama Tuhan. Tapi yang saya percaya, kita sudah dikasih janji keselamatan itu. Dan kalau kita sudah diselamatkan, artinya kita punya tugas memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Karena kita hamba. Yang jadi pertanyaan, kita hamba atau hama? Hamba atau hama? Kalau kita hamba, kita bawa kabar keselamatan keluar. Kalau kita hama, kita cuma mau selamat saja. Selesai. Jadi bebannya Tuhan. Kita harus lihat dengan mata rohani. Mungkin challenge saya tadi tidak ada artinya, silakan gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang menanggapi, silakan. Tapi fokuslah pada yang spiritual, bukan cuma ritual. Kita ke gereja mungkin, wah ikut ibadah, ya pelayanan, ya itu ritual saja. Tapi apakah spiritualitas kita meningkat? Apakah spiritualitas kita berkembang? Apakah kedewasaan kita berkembang? Apakah kerohanian kita bertumbuh?
Atau kita cuma stuck di situ saja? Sekali lagi, jangan turunkan harapan kita. Jangan kita merasa, tidak punya duit, tidak punya apa-apa, kita krisis, tidak punya pengetahuan, tidak punya ini itu, tidak punya hal ini itu. Sudah, cari aman saja. Lihatlah dengan mata rohani, karena Dia menyediakan segala sesuatunya. Keselamatan kita saja dibayar kok. Dibayar lunas lagi, tidak dicicil. Nah, coba bayangin kalau Tuhan cicil. Tak cicil kah? Coba gimana kalau Tuhan cicil? Kita bisa belum tentu selamat loh. Bisa aja kreditnya macet begitu kan ya. Tuhan kredit macet, tidak dibayar. Wis tak bayar DP-nya tok, cicilannya biarin begitu ya. Biar orang-orang itu bayar sendiri. Coba bayangin kalau Tuhan kita kayak gitu. Wow. Tuhan bayar lunas Bapak Ibu. Loh kalau dicicil tak bayar DP-nya tok. Terus Tuhan lihat kita nakal, kita bandel, bebal, nggak mau ngapa-ngapain. Diem aja begitu ya. Selamatku dewe begitu ya. Wes pokoknya aku selamat sendiri, nggak mau ngurusin orang lain, biarin aja. Wah itu kalau saya jadi Tuhan, wes tak bayar cicilannya babano itu, bayaran dewe. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Dia bayar lunas dengan darah yang mahal, apalagi hal yang lainnya, apalagi pekerjaan besar untuk menjala manusia. Tidak ada satu tokoh di dunia ini selain Kristus yang berani jamin keselamatan kita, yang berani bayar lunas di depan. Tidak ada, Bapak. Lihat agama yang lainnya. Mereka harus kumpulkan pahala, mereka harus melakukan ini dan itu supaya selamat. Tapi kita sudah dibayar lunas. Dia aja mengutamakan kita. Masa kita enggak, Bapak? Terakhir, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ada 2 hari yang paling penting yang saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara. Hari saat kita dilahirkan, itu hari yang penting pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu kenapa kita dilahirkan. Kita harus cari tahu alasannya. Kenapa ya aku dilahirkan? Kenapa aku ditebus? Kenapa aku sudah diselamatkan? Tuhan itu sudah menyelamatkan bahkan sebelum kita dilahirkan. Kan kita sudah dipilih. Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan kan? Artinya kita sudah diselamatkan dulu. Kita harus cari tahu kenapa kita dilahirkan. Kenapa kita diselamatkan. Mungkin kita harus seumur hidup cari tahu. Kenapa ya kita diciptakan. Tidak masalah. Mungkin kita harus cari tahu seumur hidup. Tidak apa-apa, tapi itu hari yang penting bagi kita. Jangan sampai kita tidak tahu kenapa kita dilahirkan. Apalagi sudah dibayar lunas sama Tuhan. Harus tahu kenapa kita dilahirkan. Untuk mengutamakan rencana besar Tuhan. Amin. Mari kita Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Bagi para peserta baptisan diwajibkan untuk mengikuti pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Selasa pukul 4 sore di gereja. Untuk informasi yang lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Muda Vanuel. Telah dipanggil Bapak Surgawi Bapak Ava Sugito, pada hari Jumat, 28 Februari 2025. Jenazah disemayamkan di Yayasan Budi Luhur. Ibadah penghiburan hari ini pukul 6 malam, dan pelepasan jenazah hari Senin pukul 7:30 pagi dan akan dikremasi di Lawang. Tuhan Yesus memberkati.